تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga malam hari ini kita bisa bersua kembali di dalam majelis yang sangat agung, di dalam perkumpulan yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Setiap Ahad kedua kita rutin mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Terakhir hadis nomor berapa? 67. Sekarang masuk bab 10, Bapak Ibu. Bab 10 halaman 52. Halaman 52, bab adzan. Nah, siapa tukang adzan di sini? Dengarkan semuanya, punya hak untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi tentang adzan. Ya. Baik, sebelum kita masuk hadis-hadisnya, terlebih dahulu kita pahami dulu apa yang disebut dengan adzan. Adzan itu secara bahasa artinya al-i'lam, ngasih tahu atau memberitahu, jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu pahala muadzin itu besar. Kenapa? Karena dia memberitahu masuknya waktu sholat. Nah, jadi dia menjadi petunjuk bagi orang lain bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, makanya nanti di dalam satu hadis yang dinilai baik sanadnya oleh sebagian ulama mengatakan bahwa muadzin itu mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya. Jadi mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya, jemaah rahimakumullah. Jadi adzan secara bahasa artinya al-i'lam, memberitahu. Sedangkan secara istilah adalah al-i'lam bi dukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Memberitahu masuknya waktu salat dengan menggunakan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi tidak semua pemberitahuan tentang masuknya waktu salat itu disebut dengan adzan. Seperti suara beduk, ya dulu kan masih sangat familiar dengan suara beduk itu. Kalau udah maghrib biasanya ditabuh beduknya, duk 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 duk. Itu bukan adzan, karena adzan itu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan oleh syariat. Jemaah rahimakumullah. Kemudian sedikit kita sebelum masuk ke hadis ini, yaitu mengenai sejarah adzan. Nah, jadi adzan itu Bapak Ibu, ternyata adzan itu ketika dakwah periode Mekah belum disyariatkan. Jadi selama Nabi di Mekah, berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 13 tahun, belum ada syariat adzan.
Ngaten. Karena memang waktu itu Mekah masih dalam kekuasaan orang kafir. Ya. Lalu bagaimana? Sedangkan sholat waktu itu sudah diperintahkan. Sholat diperintahkan, sholat 5 waktu diperintahkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj tahun 10 kenabian, berarti 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sudah diperintahkan sholat 5 waktu. Bagaimana cara memanggil orang-orang untuk sholat? Nah, kata sebagian ulama, ada satu orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk memanggil orang-orang dengan kalimat as-salatu jami'ah. Itu aja. Belum pakai azan. Hanya dengan menggunakan kalimat as-salatu jami'ah. Yang dengar maka mereka datang sholat berjamaah. Ya. Yang tidak mendengar maka mereka mengira-ngira tentang masuknya waktu sholat. Lalu mereka sholat di rumah masing-masing. Nah, kemudian setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah dan mereka tinggal di Madinah kurang lebih 9 bulan, jemaah rahimakumullah, barulah ada syariat adzan. Jadi nggak langsung di Madinah, awal-awal Nabi di Madinah itu belum langsung ada syariat adzan, masih menggunakan as-salatu jami'ah, sehingga ini terbatas karena kalimatnya hanya sedikit. Nah, yang mendengarkan mereka datang ke masjid, yang tidak mendengarkan ya mereka memperkirakan masuknya waktu sholat di rumah mereka masing-masing. Nah, setelah 9 bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada umat Islam untuk menandai masuknya waktu sholat dengan apa? Dengan azan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi waktu mereka sampai ke Madinah, mereka akan berkumpul, orang-orang Islam ini berkumpul, yajtami'una fayatahayyununa as-salah. Mereka berkumpul lalu mereka bingung tentang waktunya sholat. Kalau sekarang orang nggak ada yang bingung waktu sholat, ya, cuman banyak yang nggak sholat. Kalau dulu bingung waktu sholat, tapi banyak yang sholat, jemaah rahimakumullah. Nah, maka mereka bingung tentang waktu sholat ini. Bagaimana cara menandainya? Kalau sholat duhur itu sudah masuk, sholat asar sudah masuk, sholat maghrib sudah masuk, begitu. Nah, maka kemudian ada di antara mereka yang berkata, bagaimana kalau kita menggunakan lonceng, sebagaimana orang-orang Nasrani yang menandai ibadah mereka dilaksanakan dengan lonceng. Nah, kemudian ada di antara mereka yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai trompet sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya, kemudian Umar ibn al-Khattab berkata, tidakkah kalian mengutus seseorang untuk memanggil orang lain tentang masuknya waktu sholat? Maka Rasulullah SAW saat itu mengutus Bilal bin Rabah untuk memanggil orang menandai bahwa datangnya waktu sholat. Tapi masih belum menggunakan adzan ini, hanya menggunakan kalimat apa tadi? As-salatu jami'ah. Jadi Bilal bin Rabah bengok-bengok naik ke bukit lalu berkata as-salatu jami'ah. Nah, orang-orang sudah paham bahwa waktu sholat sudah tiba. Ya. Lalu kapan kalimat adzan itu mulai dikumandangkan sebagaimana sekarang ini? Nah, ternyata itu melalui mimpi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat Nabi, ya, Bapak Ibu, namanya Abdullah. Bentar. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah, ya. Dia ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanggil orang dengan panggilan as-salatu jami'ah, ya. Dan setelah dia berkumpul dengan teman-temannya
Ada yang mengusul pakai apa namanya? Pakai lonceng, ada yang mengusulkan menggunakan trompet ya. Maka ketika sahabat ini tidur ya, tiba-tiba di dalam tidurnya, jemaah rahimakumullah ya, dia bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu membawa nakus, membawa lonceng. Kemudian laki-laki itu kemudian Abdullah berkata, "Ya Abdullah, atabi'un nakus, wahai hamba Allah, apakah kamu ingin menjual lonceng itu?" Kemudian laki-laki dalam mimpi itu berkata, "Untuk apa memangnya?" Lalu sahabat itu menjawab, "Aku ingin membelinya sebagai tanda masuknya waktu sholat." Kemudian laki-laki dalam mimpi itu, sebenarnya dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Dia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik dari ini, dari lonceng, dari trompet ya, dan dari yang lain-lainnya." Kemudian sahabat itu menjawab, "Fakultu bala." Aku pun menjawab, "Bala, iya. Apa yang lebih baik dari itu?" Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah." Terus sampai Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat itu diajarkan oleh malaikat melalui mimpinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari sahabat tersebut datang kepada Rasulullah lalu mengabarkan tentang mimpinya tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha la ru'ya haqqun insyaallah ta'ala." Sesungguhnya ini mimpi yang benar, insyaallah ini mimpi yang benar, kata Nabi. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan dia untuk berdiri dan mengabarkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan dengan kalimat tersebut ya. Kata Nabi, "Fa'alqi 'alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka." Silakan kamu beritahu kalimat ini kepada Bilal, suruh dia azan dan kalimat ini karena suaranya Bilal lebih baik daripada suara kamu. Jadi yang mimpi namanya sahabat Abdullah ya, ini jika tidak keliru jemaah Allah, namanya Abdullah. Kemudian yang disuruh azan siapa? Bilal bin Rabah. Alasannya kenapa? Karena suaranya Bilal lebih bagus dibandingkan suara sahabat yang mimpi kalimat azan tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa muadzin itu diutamakan yang bagus suaranya. Jemaah rahimakumullah. Nanti kita belajar tentang sunnah-sunnah adzan. Kemudian Bilal bin Rabah pun berdiri ya, dia berdiri bersama Bilal bin Rabah. Lalu kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tiba-tiba Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, lalu dia menuju kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Demi Allah yang mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, sungguh aku tadi malam bermimpi seperti kalimat yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah." Subhanallah. Jadi yang mimpi ini bukan hanya satu sahabat, mimpi dari sahabat Umar bin Khattab juga, jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga Rasulullah SAW saat itu berkata, "Falillahil hamdu." Alhamdulillah, kata Rasulullah. Ini mimpi yang benar ya. Nah, jadi mimpinya para sahabat itu Bapak Ibu bisa menjadi syariat kalau dibenarkan oleh siapa? Rasulullah. Selama mimpi mereka tidak dibenarkan oleh Rasulullah, maka mimpi mereka tidak bisa menjadi syariat. Misal ada seorang ulama mimpi bahwa dalam mimpinya dia diajarkan beberapa kalimat oleh Rasulullah, tapi mimpi itu
diajarkan beberapa kalimat oleh malaikat misalnya, tapi mimpi itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah, maka mimpi itu tidak bisa menjadi syariat. Itu hanya amal untuk dia pribadi, tidak bisa untuk syariat secara umum. Jemaah rahimakumullah. Paham ya? Sekarang kita baca dulu hadisnya, hadis 68. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamat. Azan genap, takbirnya 4, syahadatnya 2, semuanya 2 kecuali kalimat tahlilnya hanya 1 di ujung, la ilaha illallah. Nah, jadi azan kalimatnya genap, sedangkan iqamat kalimatnya ganjil. Tapi nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kalimat azan, Bapak Ibu. Yang jelas dalam hadis ini, jemaah rahimakumullah, Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk azan. Nah, sebenarnya tukang azannya Nabi itu ada 2. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Tetapi yang sering diperintahkan oleh Nabi untuk azan adalah Bilal bin Rabah. Ya. Nah, sekarang perintah ini hukumnya apa? Apakah hukumnya sunnah ataukah hukumnya wajib? Nah, ulama berbeda pendapat. Yang jelas semua ulama sepakat bahwa azan itu disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Adapun selain sholat 5 waktu tidak disyariatkan. Misalnya mengadzani orang yang dimakamkan, yang di apa namanya itu, yang sudah ditaruh di liang lahat, diadzankan, itu tidak ada syariatnya, tidak ada hadisnya, jemaah rahimakumullah. Itu hanya pendapat sebagian kecil dari ulama. Ya. Kenapa diadzankan? Karena tidak bisa adzan sendiri. Jadi diadzankan. Kemudian ada juga orang yang adzan ketika berangkat haji. Pernah dengar nggak? Pernah lihat? Nah, itu sebenarnya tidak ada perintahnya. Ya, tidak ada syariatnya. Karena nggak ada syariatnya, maka ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Ya, itu hanya sebagian kecil pendapat ulama. Ketika safar tidak ada sunnahnya untuk adzan, Bapak Ibu, nggak ada. Ya, yang adzan ini disepakati oleh ulama, disyariatkan itu hanya untuk sholat 5 waktu. Jemaah rahimahullah, hanya untuk sholat 5 waktu. Nah, walaupun ada beberapa sholat yang belum masuk waktunya sholat sudah adzan, seperti subuh, kan adzannya 2 kali. Jumat juga ada sebagian pendapat adzannya 2 kali. Jadi mengenai adzan, ulama sepakat disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Adapun hukumnya ini yang berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan adzan itu hukumnya sunnah muakkad lil kifayah walil munfarid. Sunnah muakkad bagi satu kelompok orang atau kelompok jamaah, ya, atau bagi perorangan. Sunnah muakkad ini pendapat jumhur ulama. Artinya kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang adzan, berarti satu kampung itu tidak dosa, karena hukumnya sunnah. Atau ketika orang itu sholat sendirian dan dia tidak adzan sebelum sholat, maka sholatnya tetap sah dan dia tidak dosa, sebab adzan itu hukumnya sunnah muakkad. Ini pendapat jumhur ulama dari Hanafi, Syafi'i, Maliki. Ya. Jadi sunnah adzan untuk sholat berjamaah atau juga sunnah adzan untuk sholat sendiri. Walaupun panjenengan sholat sendiri di rumah tetap sunnah adzan. Cuman kalau sendiri jangan bengok-bengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 2 zuhur, bengok-bengok adzan. Kata tetangganya, loh, kok sudah asar padahal dia adzan untuk dirinya sendiri. Nah, ini ya betul nopo-nopo, tapi kurang pantas saja. Cuman tetap sunnah adzan walaupun sholat sendiri, tetap sunnah adzan, tetap sunnah iqamah. Jemaah rahimakumullah. Baik sholatnya juga sholat ada maupun sholat
qada, ya. Tetap sunnah untuk adzan. Kalaupun tanpa adzan tetap sah. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang adzan, maka kampung itu semuanya kena dosa. Fardu kifayah. Tapi apabila ada di antara mereka yang adzan, maka yang lain gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Misalnya panjenengan ya di masjid ini sudah adzan, ya, di rumah panjenengan sudah tidak ada kewajiban untuk adzan ketika panjenengan sholat sendiri di rumah, tidak ke masjid. Jemaah rahimakumullah. Karena adzan itu hukumnya apa? Fardu kifayah, pendapat yang kedua. Nah, kalau tidak ada yang adzan di kampung itu, maka di kampung itu semuanya berdosa. Tapi bila mereka sholat, sholatnya tetap sah. Karena adzan ini bukan termasuk syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu adalah suci, muslim. Jemaah rahimakumullah. Kemudian azan bagi wanita. Sebenarnya azan ini adalah haknya laki-laki. Perempuan tidak punya hak untuk azan. Makanya dalam kitab dijelaskan bahwa wanita itu tidak perlu azan walaupun sesama jamaah wanitanya. Bila mereka hanya jamaah wanita, maka mereka cukup iqamah saja, tidak perlu azan. Jamaah rahimakumullah. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi tidak disunnahkan, hanya mubah saja. Cuman lebih baik tidak azan, ya. Kalau sesama jamaah wanitanya, jika sholat di rumah mungkin ada 10 orang jamaah wanita di situ, yang imami wanita, jamaahnya juga wanita, maka mereka hanya disunnahkan untuk apa? Iqamah, tidak azan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini hanya sebagai tambahan untuk panjenengan, supaya panjenengan tahu tentang kalimat azan. Jadi ternyata hitungan kalimat azan itu ada perbedaan pendapat. Kalau kalimatnya sama, cuman jumlah pengulangannya saja yang berbeda. Nah, kalau dalam mazhab Imam Hanafi, Hambali, kalimat azan itu sebagaimana yang kita pakai sekarang. Ada berapa kalimat itu? Berapa pengulangan? Takbirnya 4 kali di awal. Syahadat 2 kali, berapa itu? 6. Syahadatnya lagi yang kedua 2 kali, 8. Hayya 'alas shalah 2 kali, 10. Hayya 'alal falah 2 kali, 12. Allahu Akbar 2 kali, 14. La ilaha illallah 1 kali, 15. Itu pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Jadi kita ini adzannya ikut mazhab Hanafi dan Hambali sebenarnya. Adapun mazhab Syafi'i, jemaah rahimakumullah, ada penambahan. Jadi syahadatnya itu masing-masing diulang 4 kali. Dalam mazhab Syafi'i masing-masing diulang berapa? 4 kali. Begini, awalnya sama, nanti ketika syahadat diulang 4 kali. Caranya begini: asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi, yang kedua lebih tinggi suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Mazhab siapa itu? Nah, nanti pakai itu subuh ya, biar dibilang ngelindur sama orang. Itu kok
ngelindur ya, kok syahadatnya diulang-ulang. Padahal itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki Bapak Ibu, takbir di awal hanya 2 kali. Syahadatnya sama seperti mazhab Syafi'i. Syahadatnya diulang masing-masing 4 kali. Takbirnya cuma 2 kali dalam mazhab Maliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi takbirnya cuma 2 kali. Yang biasa kan 4 kali. Nah, ini perbedaan pendapat mengenai jumlah pengulangan kalimat azan. Jadi Mas Yasin kalau mau pakai mazhab Hanafi monggo, mazhab Syafi'i juga monggo. Jadi syahadatnya diulang 4 kali. Ya. Kalau subuh pakai mazhab Syafi'i lebih bagus menurut saya. Supaya lebih lama azannya sehingga mungkin orang baru bangun ketika hayya 'alas shalah. Ya, bisa. Tapi sesuatu yang tidak familiar di telinga masyarakat itu kadang perlu kita tinggalkan supaya kita tidak dikatakan orang yang sesat, atau supaya tidak ada konflik dan kecurigaan yang jelek di antara mereka, ya. Sedangkan kalimat iqamah Bapak Ibu, kalimat iqamah itu dalam mazhab Hanafi sama seperti azan, hanya lebih cepat dan lebih rendah, serta ada tambahan qad qamatis shalah. Jadi kalimatnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pengulangannya sama dengan adzan, hanya ada tambahan apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Begitu. Itu cara iqamahnya mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki takbir 2 kali, selainnya 1 kali, semua termasuk qad qamatis shalah. Jadi dalam mazhab Maliki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi yang 2 kali hanya apa? Takbir awal dan akhir, yang lain 1 kali. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali, iqamahnya sebagaimana yang kita pakai sekarang. Iqamahnya sebagaimana yang kita pakai. Yang kita pakai takbirnya 2 kali, qad qamatis sholahnya 2 kali. Berarti kita ini iqamahnya mazhab Syafi'i, adzannya mazhab Hanafi. Ini kalau kita mau fair ya, sebenarnya nggak nyambung. Adzannya mazhab Hanafi, iqamahnya mazhab Syafi'i. Kalau mau nyambung, adzannya mazhab Syafi'i, iqamahnya mazhab Syafi'i, atau adzannya mazhab Hanafi, iqamahnya mazhab Hanafi, begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan sama-sama adzan dan sama-sama iqamah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat adzan. Nah, ini perhatikan. Yang adzan, kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka adzannya tidak sah. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, dukhulu waqtis shalah, masuknya waktu sholat. Jadi kalau panjenengan adzan belum masuk waktu sholat, nggak sah adzannya. Misalnya panjenengan adzan jam 9 pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak dapat pahala karena adzannya tidak sah. Orang-orang datang demo, kenapa kamu adzan jam begini? Muadzinnya jawab, tadi saya adzan subuh kalian nggak datang, sekarang saya adzan jam 9 kalian kok datang. Siapa yang gila, kata dia. Kemudian kecuali sholat subuh sama sholat Jumat, ini walaupun belum masuk waktunya sholat tetap disunahkan adzan, karena subuh ada 2 kali adzan, Jumat juga ada 2 kali adzan, menurut pendapat Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, niyatul adzan. Harus ada niat adzan. Jadi ada kretek, ada maksud untuk
adzan, bukan untuk latihan. Kalau niatnya latihan maka tidak dapat pahala. Jemaah rahimakumullah, tidak bisa disebut adzan. Kemudian yang ketiga, at-tertib, harus tertib. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Ngoten. Kalau dibalik, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, maka adzannya tidak sah. Itu harus diulang lagi. Nah, itu biasanya adzan subuh biasanya balik-balik. Hayya 'alas shalah harusnya di awal menjadi di akhir. Ya. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah ini berkesinambungan. Jadi tidak boleh putus. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Enggak boleh putus, langsung lanjut. Hayya 'alal falah. Kalau diputus dengan perbuatan hayya 'alas shalah, habis itu mandek. Enggak dilanjut. Ya. Masih ngopi, masih makan, baru lanjut hayya 'alal falah, ini adzannya tidak sah. Ya. Kemudian adzan harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Allah maha besar, Allah maha besar, tidak sah adzannya. Harus pakai bahasa Arab. Yang kelima, tidak ada pengucapan yang dapat merubah makna. Kalau ada pengucapan yang dapat merubah makna, maka adzannya tidak sah. Contoh, asyhadu alla, harusnya alla tapi dibaca ain, ini berubah makna. Atau asyhadu annamu, asyhadu anna artinya dari kami, sedangkan anna sesungguhnya, beda Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada pengucapan yang dapat merubah makna. Kemudian yang keenam, harus dilakukan oleh satu orang. Kalau gantian nggak boleh. Misalnya Mas Yasin gantian dengan Pak Agus, sif-sifan, saya asyhadu Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pak Agus hayya 'alas shalah sampai la ilaha illallah. Ini tidak boleh, kecuali muadzin yang pertama itu ada uzur syar'i. Misalnya suaranya tiba-tiba hilang, atau kemudian jemaah rahimakumullah tiba-tiba meninggal dunia saat diadzan, maka boleh dilanjutkan oleh orang yang kedua tanpa mengulang dari awal. Ya. Kemudian yang terakhir jemaah rahimakumullah, raf'us sauti bil adzan, mengangkat suara. Jadi kalau azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak sah. Harus diangkat suaranya. Minimal didengar oleh orang lain. Kalau didengar oleh dia sendiri, itu bukan azan namanya. Ya. Paham? Nah, ini syarat-syarat azan. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka azannya tidak sah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat muadzin. Syarat-syarat muadzin Bapak Ibu, orang yang azan itu syaratnya cuma 3. Muslim, berakal, laki-laki. Udah. Enggak harus baligh. Anak-anak masih belum baligh boleh azan dan azannya dianggap sah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Ini tentang sunnah adzan. Hadis 69, Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di dalam tenda bundar. Beliau yang berwarna merah, yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Maksudnya tendanya berwarna merah yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Abu Juhaifah berkata, Bilal lantas keluar dengan membawa air wudhu. Jadi ini menunjukkan bahwa tugasnya Bilal bukan hanya adzan, tapi juga kadang menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk khidmahnya para sahabat kepada gurunya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berwudu dengan bekas air wudu Nabi. Ada pula yang berwudu dengan bekas air wudu yang lainnya yang juga bekas air wudu Nabi. Nah, ini dalil bahwa air bekas bersuci, jemaah rahimakumullah, itu boleh digunakan untuk bersuci lagi. Boleh. Ini pendapat mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki itu enggak ada namanya air musta'mal. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, itu tidak bisa digunakan lagi kecuali sudah mencapai 2 kullah. Bapak Ibu, sudah mencapai 2 kullah. 2 kullah itu sekitar 360 liter lah kalau enggak salah. Jemaah rahimakumullah. Nah, tapi dalam mazhab Maliki, air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, selama air itu tidak terkena najis, ya, maka air itu boleh dipakai lagi untuk bersuci walaupun belum sampai 2 kullah. Ini perbedaan pendapat. Jadi mereka berwudu dengan bekas air wudunya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Juhaifah berkata, Nabi lantas keluar dengan pakaian merah, seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih. Ini kemungkinan besar Nabi dan para sahabat dalam keadaan berperang. Karena biasanya Nabi ketika berpergian untuk perang, jemaah rahimakumullah, biasanya Nabi menggunakan pakaian yang garang, warnanya merah, ya. Kemudian Abu Juhaifah berkata, Nabi lalu berwudu dan Bilal mengumandangkan adzan. Ya. Abu Juhaifah berkata, aku pun mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari. Abu Juhaifah mengatakan ke kanan dan ke kiri. Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Jadi ketika Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah, wajahnya Bilal menghadap ke sebelah kanan, menoleh ke sebelah kanan. Sedangkan ketika mengucapkan hayya 'alal falah, wajahnya Bilal menghadap sebelah kiri. Aku pun mengikutinya, kata Abu Juhaifah. Kemudian sebuah tombak lantas ditancapkan untuk Nabi. Tombak ditancapkan untuk Nabi. Nah, ini untuk sutrah, penghalang antara berdiri dan tempat sujud supaya tidak ada yang lewat di situ, ya. Nabi maju ke depan dan mengerjakan sholat duhur dan asar 2 rakaat, berarti sholat qashar karena ini dalam perjalanan. Beliau senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat hingga beliau kembali ke Madinah, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan perjalanan jauh, jauhnya ukurannya seperti apa? 85 km minimal, ya. Selama panjenengan berada di tempat safar itu, panjenengan boleh mengqashar sholat zuhur, asar sama apa? Isya. Yang boleh dikosorkan cuma yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Jadi seperti saya pulang, ya. Kemarin saya pulang dari hari Kamis sampai hari Ahad tadi baru sampai sini. Nah, selama saya di Kalimantan, karena saya sudah KTP Malang, ya. Berarti selama saya di Kalimantan, saya dianggap musafir, maka saya boleh mengqashar sholat walaupun saya di Kalimantan 1 bulan. Boleh. Hanya mengqashar, sedangkan jamak itu berlaku sampai 3 hari. Lewat dari 3 hari sudah tidak boleh menjamak. Paham? Nah, hadis ini jemaah rahimakumullah intinya adalah mengenai sunnah adzan. Jadi salah satu sunnah adzan itu ketika hayya 'alas shalah menolehkan wajah kemana? Kok kiri? Kanan. Sedangkan hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Yang menoleh apanya? Lehernya. Sedangkan badannya tetap menghadap kiblat. Jadi begini, hayya 'alas shalah. Nah, gitu. Hayya 'alas shalah ke sana. Hayya 'alal falah ke kiri. Paham? Sunnah walaupun adzannya di dalam masjid. Ya, sunnah. Nah, jadi ada beberapa sunnah adzan Bapak Ibu. Nah, di catatan saya ini ada
16 sunnah adzan. Yang pertama, hendaklah orang yang adzan itu suaranya yang bagus. Jadi kalau panjenengan merasa suaranya nggak bagus, jangan maju ke depan adzan, kasih kepada yang bagus. Nah, cuman kadang yang suaranya bagus ini nggak ke masjid. Jadi yang adzan itu suaranya yang nggak bagus. Suaranya nggak bagus. Kenapa? Yang suaranya bagus nggak datang. Apalagi hari Ahad. Kalau hari Ahad biasanya yang suaranya bagus itu nggak datang, libur. Akhirnya yang sepuh-sepuh adzan. Saya pernah dengar di sebuah masjid ya. Itu adzannya belas nggak enak sama sekali suaranya. Iqamahnya juga sama karena sudah sepuh. Ya. Saya tanya sama takmirnya, ini gimana kok yang adzan kurang greget, kurang bagus suaranya? Kata dia, Ustadz, adanya cuman ini, yang lain nggak ada. Ini kalau nggak ada ini nggak tahu nanti siapa yang adzan, katanya. Jadi padahal adzan itu sunnah yang bagus suaranya. Kemudian yang kedua, adzan itu sunnah berdiri. Artinya kalau panjenengan adzannya sambil duduk ya boten nopo-nopo, tapi hukumnya makruh karena sunnahnya apa? Berdiri. Kemudian adzan itu disunnahkan hurran balighan, orang yang merdeka, balighan yang baligh, aminan yang terpercaya, yang amanah, solihan yang soleh, aliman bi awqatis shalah yang mengerti waktu-waktu salat. Jadi syarat muadzin itu untuk mencapai kesempurnaan syaratnya yaitu merdeka, baligh. Kalau anak-anak sah tapi tidak sempurna adzannya. Kemudian terpercaya, orang yang dikenal, soleh, dan tahu waktu-waktu sholat. Yang keempat, hendaklah orang yang adzan itu mutawaddian, dalam keadaan punya wudu. Artinya kalau adzan panjenengan nggak punya wudu, terburu-buru langsung adzan, boten napa-napa, sah adzannya, tapi lebih utama kalau panjenengan berwudu dulu baru adzan. Kemudian yang kelima, hendaklah orang yang adzan itu basiran, bisa melihat. Ya, sunnahnya yang adzan itu orang yang pandangannya normal, bukan yang buta. Kemudian yang keenam, sunnah meletakkan jari di kedua telinga begini, ya. Jari kanan, jari telunjuk masukkan ke sini, dua-duanya sunnah. Nah, gini, sunnah, ya. Tapi kalau nggak dimasukkan ya betul karena hukumnya sunnah. Kenapa kok dimasukkan jari telunjuk ke telinga? Kata sebagian ulama supaya suaranya tambah tinggi. Kan biasanya qori itu kalau udah mau suara tinggi kan pegang apa dia? Telinga, kan tidak pegang hidung. Yang dipegang apa? Telinga. Nah, itu suaranya supaya tinggi. Kemudian yang ketujuh, hendaklah adzan itu yatamahal, tenang, jangan terbu-terbu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Jangan terburu-buru, tenang. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya ada jedah. Kemudian yang kedelapan, hendaklah muadzin itu muhtasiban, ikhlas, tidak minta dibayar. Saya mau adzan tapi dibayar satu kali adzan 100.000. Berarti 5 kali adzan 500.000. Saya mau itu. Nah, ini tidak boleh. Muadzin itu tidak boleh minta dibayar. Tapi kalau dibayar ya diambil. Cuman tidak boleh minta dibayar supaya adzannya dapat pahala. Nah, cuman kalau nggak dibayar nanti lama-kelamaan nggak adzan juga dia. Kemudian yang kesembilan, adzan itu sunnah menghadap kiblat, Bapak Ibu. Adzan iqamah sunnah menghadap kiblat. Yang kesepuluh,
Adzan disunahkan di awal waktu. Jadi tidak harus di awal, tapi disunahkan di awal waktu sholat. Kalau panjenengan misalnya kajian ya, pengajian sampai setengah jam, padahal tadi sudah masuk setengah jam yang lalu waktu isya, tapi tetap pengajian. Nah itu tetap disunahkan adzan, cuman lebih utama di awal waktu. Ya. Kemudian bagi orang yang mendengarkan adzan, hendaklah dia tidak bergerak, tidak beraktivitas sampai adzan selesai. Jadi misalnya panjenengan sedang beraktivitas lalu tiba-tiba mendengar adzan, berhenti. Dengarkan dan jawab adzan, sunnah. Tapi kalau panjenengan tetap beraktivitas sambil menjawab, ya boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Sunnahnya berhenti, diam, dengarkan. Sekarang ada orang yang diam ketika adzan tapi main HP. Itu juga sama, belum dikatakan sunnah. Sunnahnya apa? Diam, mendengarkan dan menjawab. Jemaah rahimakumullah. Kemudian termasuk sunnahnya adzan yaitu adalah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Lalu nomor 14, sunnah bagi yang mendengarkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin menjawab, kecuali kalimat hayya 'alatain wa tathwib. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Sedangkan tathwib, nah tathwib ini Bapak Ibu ada tahu tathwib panjenengan? Tathwib itu yang adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Itu namanya tathwib. Nah, jawabnya bagaimana itu? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, jawablah dengan kalimat shadaqta wa bararta. Kamu benar dan kamu orang baik karena kamu telah mengajak orang untuk mendahulukan sholat dibandingkan tidur. Ini pendapat yang pertama. Apa jawabannya? Shadaqta wa barar. Ini kelihatan nggak pernah jawab adzan subuh aja. Shadaqta wa bararta. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan jawablah seperti menjawab hayya 'alas shalah. Berarti jawabnya pakai apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi panjenengan yang tidak hafal shadaqta wa bararta, berarti jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kemudian yang ke-15 sunnah adzan itu adalah tathwib ketika adzan subuh. Jadi as-salatu khairum minan naum. Itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Jadi kalau adzan subuhnya tidak ada as-salatu khairum minan naum, tetap sah. Karena tathwib itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Paham? Nah. Kemudian yang terakhir, sunnah setelah adzan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qaimah dan seterusnya. Paham? Nah. Ini masih ada adzan masih ada 2 hadis lagi. Hampir sama dengan yang saya jelaskan Bapak Ibu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.